Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai Idul Adha. Ayo, siapa yang tahu besok Idul Adha bertepatan tanggal berapa? Ya, jadi besok Idul Adha bertepatan di tanggal 31 Juli 2020 di hari Jumat atau tanggal 10 Zulhijjah. Ya, jadi Idul Adha itu disebut juga Hari Raya Umat Islam. Ya, bisa juga disebut Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Ya, kenapa sih Bu bisa disebut Hari Raya Kurban? Ada sejarahnya ya, nanti dengar cerita Ibu. Jadi sebelum tanggal 10 Zulhijjah itu kita selaku umat Islam dianjurkan untuk puasa Arafah. Ya, kenapa Bu disebut puasa Arafah? Jadi pada saat itu orang umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah di padang yang sangat luas dan panas ya. Jadi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa ya, guna untuk meringankan beban mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Selain itu ada manfaatnya lagi, yaitu dapat menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Wow, berarti banyak banget ya Bu pahalanya. Iya, dengan kita berpuasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah. Selain itu ada juga yang disebut dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu disebut juga hari raya kurban. Jadi umat Islam biasanya boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi ada sejarahnya ini. Ya, kenapa disebut hari raya kurban? Kalian tahu Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim itu mempunyai istri yang bernama Siti Hajar dan mempunyai putra yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pada suatu hari Nabi Ibrahim dan Nabi Siti Hajar itu dipisahkan ya. Ya, Siti Hajar itu diasingkan dan Nabi Ismail bersama bayinya diasingkan di Mekah ya, dengan keadaan yang panas, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, menangis-nangis, "Mengapa Ibrahim kamu meninggalkan saya di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Akhirnya Nabi Hajar terus bertanya, "Kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Apakah kami bisa hidup dalam keadaan tidak ada makanan dan air di sini? Apakah ini perintah Allah?" Ya, Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini perintah Allah." Akhirnya Siti Hajar pun dengan ikhlas menerima ya. Nah, bayi Ismail yang lucu itu menangis-nangis ya karena kehausan, tidak ada bekal. Ya, kehausan, menangis-nangis. Akhirnya Siti Hajar berjalan-jalan, berlari-lari ke Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah berulang kali sebanyak 7 kali. Ya, lalu Nabi Ismail terus menangis. Akhirnya muncullah air di dalam tanah ya, mata air di dalam tanah ya, yang disebut dengan air Jam-Jam ya. Kenapa sekarang ketika melaksanakan ibadah haji itu ada hal yang dilakukan, yaitu berjalan-jalan di Bukit Sofa dan Marwah dan ada air Jam-Jam. Itulah sejarahnya ya. Ada juga kenapa disebut hari raya kurban ya. Jadi sejarahnya pada suatu hari Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Ismail ya, dan mimpi itu berulang-ulang. Akhirnya Nabi Ibrahim pun, ini perintah Allah apa godaan setan? Karena mimpinya berulang-ulang, akhirnya dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim menceritakannya mimpinya kepada anaknya, yaitu Ismail. Nabi Ismail yaitu menceritakan mimpinya. Akhirnya Nabi Ismail pun menerima, "Jika ini adalah perintah Allah, ayah, maka laksanakanlah. Insya Allah saya bersama orang-orang yang sabar." Ya, lalu Nabi Ismail dan Ibrahim dibawa ke sebuah bukit ya, dibaringkan ya, ingin disembelih. Ya, ketika ingin disembelih, tiba-tiba Allah menggantikan Nabi Ismail dengan domba yang besar yang dikirim dari surga. Jadi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, yaitu domba besar. Ya, itulah disebut dengan hari raya kurban. Diperingati oleh semua umat Islam hari raya kurban. Jadi bisa kambing, bisa sapi. Jadi di situ.
Jadi ketika ya itu sejarah singkatnya ya. Ya, jadi ketika kita melaksanakan Idul Adha itu ya, sholat Idul Adha itu berjumlah 2 rakaat. Yaitu niatnya, dengarkan ya, usolli sunnatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ibu ulangi, usolli sunnatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi ya pelaksanaannya takbiratul ihram di rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali, lalu diselingi dengan bacaan tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat lain, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud ya sama seperti sholat seperti biasa. Lalu di rakaat kedua yaitu membaca takbir sebanyak 5 kali, Al-Fatihah, terus surat pendek dan lain-lain ya. Mungkin cukup sekian Idul Adha yang bisa Ibu sampaikan ya. Jadi tugas kalian 1, menghafal niat sholat Idul Adha, lalu kirimkan ke Ibu videonya ya, capri aja ya. Makasih.